Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, salam nusantara, salam satu rambut. Alhamdulillah wa syukurillah ila billahi Allahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Untuk mas broku subscriber Sabda Alam, saya ucapkan banyak terima kasih kepada mas broku semuanya yang sudah mensubscribe channel Sabda Alam 85, yang sudah mendukung channel Sabda Alam 85, dan insya Allah saya terus bersemangat untuk membuat konten untuk mas-masku semuanya ya. Alhamdulillah wa syukurillah ila billah Allahu akbar. Patutlah kita terus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita menjadi umat-umatnya atau makhluk-makhluk yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan terus berselawatlah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan wasilah syafaat, wasilah salawat, maksud saya wasilah salawat, kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbil alamin. Baik mas bro, di kesempatan video Sabda Alam 85 kali ini, sudah sedikit lama Sabda Alam 85 tidak membuat konten ya. Jadi dalam kesempatan video Sabda Alam 85 kali ini, izinkanlah saya al-fakir yang masih miskin tentang pengetahuan keilmuan dan masih banyak belajar, hanya sekedar berbagi pengalaman pada mas broku semuanya. Banyak hal-hal yang kita kadang temui, kasus-kasus perceraian antara sepasang suami istri. Entah faktor penyebabnya seperti apa, kita tidak tahu, tapi banyak juga kawan-kawan di lingkungan saya yang hampir terjadi perceraian. Dan dalam hal ini Sabda Alam 85 sedikit ingin berbagi, sedikit sharing kepada mas broku semuanya, agar suatu hal yang dinamakan perceraian itu tidak terjadi mas broku ya. Ya, itu pun semua dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi perceraian itu. Karena yang dinamakan perceraian, kalau sudah mempunyai anak, korbannya ialah anak dari ego orang tua. Dan insya Allah mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu pada diri kita dan keluarga kita ya. Adapun untuk amalan yang memang agar tidak terjadi perceraian itu, kita bermunajat, kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang memang pernah diajarkan juga, dan mudah-mudahan tidak terjadi perceraian itu. Jadi sepasang suami istri itu bisa kembali lagi rukun dan tidak terjadi perceraian. Baik mas broku, untuk mempersingkat waktu, jadi bila mana yang terjadi di dalam diri mas bro ataupun saudara ataupun teman ataupun siapapun yang ketika hampir terjadi keretakan rumah tangga, hampir terjadi perceraian dan lain-lain, ada kalanya kalaupun mas bro yang mendoakan ataupun kita kasih amalan tersebut pada orang yang sedang mengalami keretakan rumah tangga tersebut, ya silakan saja. Amalannya seperti ini mas broku. Pertama, setiap sholat fardu itu kirimlah Fatihah kepada kedua pasangan tersebut, pada si suami dan kepada si istri, pada si laki-laki dan pada si perempuannya. Kirimlah Fatihah, hadiahilah Fatihah, sampai kebelibat mas ya, hadiahilah Fatihah setiap sholat fardu. Malamnya lakukan sholat hajat, terus bertawasul secara umum dari
kita kirim Fatihah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada Malaikatul Muqarrabin, kepada 4 sahabat, kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam dan Ibu Malkan, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, terus kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan para wali Allah. Silahkan tawasul maksud itu yang biasa waktu tawasul, silahkan seperti itu. Setelah bertawasul, bacakan surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, Mas Bro. Setelah baca Al-Ikhlas, lalu membaca doanya, Mas Bro. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, wa altaqaina mahabbatam minni walitusna a'alaini. Saya ulangi, Mas Bro, ya. Bismillahirrahmanirrahim, wa altaqaina mahabbatam minni walitusna a'alaini, sebanyak 313 kali, Mas Bro. Setelah selesai itu, barulah bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh doanya seperti ini, Mas Bro. Ya Allah ya Rabbi, persatukanlah si titik namanya si cowoknya bin titik dengan si titik nama ceweknya binti titik. Nah, dalam cinta dan kasih sayangmu ya Allah, dan janganlah jadikan mereka bercerai-berai ataupun berpisah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu hanya contoh doanya, Mas Bro. Jadi seperti itu. Setelah sholat hajat, lalu baca tawasul, lalu baca Al-Ikhlas 11 kali, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, wa altaqaina mahabbatan minni walitusna a'alaini, sebanyak 313 kali. Setelah itu barulah bermunajat kepada Allah. Contoh munajatnya, contoh doanya seperti ini, Mas Bro. Ataupun munajatnya silakan Mas Bro sendiri meminta pada Allah Subhanahu wa taala apa yang dipinta. Contoh doanya seperti ini. Ya Allah ya Rabbi, persatukanlah si A bin si A dengan si B binti si B dalam cinta dan kasih sayangmu, dan janganlah biarkan mereka berpisah dan bercerai-berai. Amin ya rabbal alamin. Itu contoh doanya, Mas Bro. Adapun bahasa lain silahkan saja, Mas Bro. Yang penting pertama baca tawasul, baca Al-Ikhlas 11 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, wa altaqaina mahabbatan minni walitusna a'alaini, sebanyak 313 kali. Terus lalu setelah itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah doa pada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menjadi tujuan dan doa kita. Itu, Mas Bro, ya. Jadi istiqomahkan, Mas Bro, istiqomahkan amal ini sehingga pihak yang mau bercerai itu bisa rukun kembali, gitu, Mas Bro, ya. Baik yang terjadi pada diri Mas Bro ataupun pada saudara kita ataupun teman kita, gitu. Kita doakan seperti itu supaya tidak terjadi keretakan rumah tangga, tidak terjadi perceraian, bisa menjadi jalan solusi. Mereka menemukan jalan solusi atas izin Allah Subhanahu wa taala, rukun kembali, gitu, Mas Bro, ya. Mungkin cukup sekian, Mas Bro, ya. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kesilapan kata, laku dan perbuatan saya. Saya hanya al-fakir, saya hanya ingin berbagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.